Raja. Let's go. Lane of down. 1 poin lagi nih untuk memulangkan Geek Fam dan membuat mereka tereliminasi. Julian akhirnya muncul. Ya, fighter jungle untuk berhadapan dengan Alpha juga. Mungkin bukan timing yang bagus nih untuk menggunakan assassin damage. Tapi ada yang berbeda, Baloyski dengan Ruby-nya. Gue penasaran jujur, inisiat seperti apa yang akan dilakukan oleh Geek Fam nanti. Yap. Karena sekarang coba lihat, Eman masih cukup santai di atas Cak Dera. Dengan Nathannya yang pada akhirnya kembali ini Lim, diambil. 2 game belum, tamparannya 2 game. Iya, pasti kemarin juga begitu apa kan ditampar 2 game dulu. Makanya. Baru tuh keluar. Oke, tapi apakah sekarang keluarnya Hero Power bisa jadi solusi? Yep. Karena dari Emblem terlihat jelas Thrill dan juga Tenacity untuk win dari Eman. Damage yang pasti dan juga ada defensif yang lumayan oke. Membuat ya harusnya landing dia unggul jauh, lihat. Pressure dari Eman. Yap. Di atas ada Cak Dera, terlihat beberapa player mereka sudah mulai berkumpul namun sekarang Baloyski mencoba untuk pisah. Memberikan bantuan. Tidak ada spell yang terbuang. Tapi Veldora ini loh dengan... Wah galak banget ini Veldora. Namun satu yang terakhir dan super look hampir saja. Masih aman. Quicksand Guard isi darah lagi tapi kayaknya nggak dikasih lepas Lung. Yap, dan mereka masih ingin lebih, mereka masih ingin pertempuran tersebut tapi ternyata tidak dilepaskan begitu saja dan sekarang kita melihat bagaimana di area midnya. Dengan Warcry, Veldora. Dari tadi nih, editnya Warcry, sekarang tambusnya juga Warcry. Artinya dari X9 Geek Fam mereka punya damage. Damage yang itu nggak bisa dianggap remeh juga. Oke, di area tengah. Veldora guna untuk bisa mendapatkan ke arah level 4-nya sebelum mereka nanti akan bergabung di area dari Turtle yang pertama. Langsung ditarik Ki. Dia nggak mau sampai kehilangan pressure di arah Turtle. Tapi hati-hati, Veldora yang level 4, Inferno ready. Aboy sebentar lagi untuk tapi level ada 4-nya. rotasi yang cukup jauh, coba lihat Lim. Iya. Kalau kita lihat dari mini mapnya. Gue pikir tadi akan diterusin ke atas loh itu, tapi ternyata tidak. Karena memang experience sekarang banyak sekali opsinya ketika Turtle muncul dan Udah terlihat ada Super Ken pergerakan menuju ke area Purple Buff mau dipaksakan kah tapi dijauhkan terlebih dahulu dengan satu spear apa-apa tanpa retribution. Tapi ya ngebuang retribution dari Super Ken. Yap. Ya, artinya Turtle juga akan dilepas. Itu dia berarti Turtle yang sekarang akan dilepas harusnya karena tidak ada poin retribution yang dimiliki oleh pemain dari Bigton Alpha dan mereka harusnya akan mendapatkan Turtle ini. Turtle pertama yang terbilang free juga didapatkan oleh teman-teman dari Geek Fam. Aduh dari X9. Buset, dari King Sandstrom dikeluarkan namun Inferno masih aktif tapi Super Look hampir saja. Hey, satu terakhir untuk yang masih ada pasif yang dimiliki namun tempatnya berbeda. Baloyski menjadi korban, Vincent yang masuk. Tapi ada Quicksand Guard. Yang akhirnya membuat teman-teman dari Geek Fam harus mengurungkan niatnya top lane. Dan di tempat yang berbeda coba lihat Cak Dera dengan Entropy dia kabur. Namun ada 4 player dan mereka berhasil mendapatkan Cak Dera di atas. Coba lihat Aboy sendirian dan berhasil dihilangkan juga. Bahkan kita lihat dari X9 tidak ada pertukaran karena super look-nya tidak tumbang 2000 gold. Sedangkan Geek dapetin turtle pertama. Apa yang terjadi lagi dan lagi loh, bener-bener Arlinya. Baloy really. Geek dihantam dan sekarang Baloy. Emo Fedget connect tadi karena 2 player dan mereka waktunya untuk bisa membawa habis ada spear. Opalpa mau pergi ke arah mana dan Eman menjadi korbannya. Tapi pertukarannya ke arah turret di bawah menit 5. Ini unggul sih dari Begetron lumayan banget di awal. Mereka bisa langsung tukar juga nanti. Ya XP-nya bisa tetap di bawah karena Turtle juga masih ada di bawah nih. Gue lihat invade jungle. Dan sepertinya nggak main-main. Yap, Entropy dikeluarkan kembali. Dan Ki langsung mundur. Terlalu awal juga tadi ya. Dan terlalu tebal juga masih SP dimiliki oleh Gatot Kaca. Masih cukup aman. Dan melihat dari pergerakan Geek Fam, seenggaknya mereka masih belum kalah gold terlalu jauh. Apapun move yang mereka lakukan bisa jadi efektif juga. Melihat dari Tamus yang bakal agresif banget nih. Dia bisa cutting wave-nya. Ya 1 lawan 1 agak berat memang sama Tamus. Yep. Karena dari bagian tengah sudah diberikan satu nutrisi tambahan lagi ya. Wave minion di area mid dan bot wing sekarang dimiliki oleh Julian. Untuk first itemnya ya, ada shield juga yang lumayan banget. Tapi jangan lupa, damage dari Cak Dera ini lumayan sakit loh. Setelah akan muncul dan inilah yang akan kita lihat sesaat lagi pertempuran seperti apa yang akan tercipta karena ada positioning begitu baik dan Avatar Guardian bakar Regis Sandstrom yang tadi langsung berikan ke tempat yang berbeda. Dengan satu Nether Realm yang sudah diaktifkan namun Moreno kali ini tidak bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya karena dirinya pun sudah langsung menghilang pula dan Vincent menjadi korban Kinya menjadi satu korban tambahan. Super Look ditarik lagi ke arah belakang dengan Baloyski dan juga Aboy. Tapi Super Look belum menyerah, Super Look masih memberikan perlawanan. Cak Dera juga dengan damage yang begitu mengerikan. Satu terakhirnya Super Look masih berhasil pergi dan Super Look
Selamat. Wow, masih bisa survive tapi gak untuk Baloy. Baloy tertembak. Ya, zoning yang dilakukan tadi. Veldora, dia ngedorong dua pemain tadi, Eman dan juga Super Ken. Nyaris Super Ken-nya tumbang, tapi masih bisa selamat dan malah Veldora nih yang harus gugur. Wow. Sekarang kita lihat saja akan seperti apa lagi setupan yang mereka berikan karena sekarang Ki mendorong mundur ke arah Cadera. Tanpa adanya entropi, pasti dari Cadera ini bakal jadi santapan yang nikmat untuk Moreno. Real world manipulation, udah cukup langsung untuk nge-shutdown nanti Cadera. Purify nggak bisa nyelamatin. Dan ini harus banget pakai timing yang pas dari entropinya. Yap, mereka cukup meredakan lagi temponya, mereka cukup tenangkan lagi situasinya. Karena sekarang dari Big Tron apa kembali mendapatkan keuntungan yang berlimpah loh. Atas hancur, tengah hancur, yang pendek dikeluarkan. Tapi masih ada Wrecking Sandstorm. Wait, disambung lagi spiral apa? Namun sekarang apa lagi akan membuat dari pergerakan Vincentnya bisa kabur apa taruh dia langsung dikeluarkan dan connect tadi ke arah dua player sekaligus. Dan sekarang Vincentnya menjadi korban kembali. Big Tron apa kembali mendapatkan keuntungan. Seakan setup yang dilakukan tadi oleh Geekfam percuma. Targeting ke arah Super Look masih bisa selamat dan dibalikin. Kerugian berganda. Belum ada Netherlamp juga karena tadi ke-trigger. Yap. Apakah memang strategi yang dimiliki oleh Geek apabila mereka emang memiliki Nathan? Ya udah. Ini akan dibawa menuju ke arah late game banget dan mereka akan bermain di area defensifnya aja. Harusnya seperti itu. Karena itu adalah salah satu winning conditionnya juga. Tapi pertanyaannya Lung, 5.000 gold dari Bigetron. Mau nggak mereka nunggu di late game? Mereka harus main cepat banget. Ini adalah momen-momen dimana mungkin Caderanya juga masih belum optimal dari damage-nya. Sementara yang lain juga tadi dari beberapa lini udah kalah kelihatan banget. Udah Super Look, numbangin Super Look-nya udah riwah banget ya. Makanya, gue rasa Bigetron tipikal yang berani nabrak loh. Dia berani tuker. Apalagi ya Khalid Gatot Kaca ini yang bakal punya area team fight-nya mereka sendiri. Best start kayaknya nggak bakal bisa halangin Super Look deh. Iya, lihat. Super Look ya. Udah berubah lagi recall ya. Kalau tadi menggunakan recall Geek, tapi sekarang udah berubah lagi. Makanya dan wah dapat lagi orang sebabnya. Super Ken ada di level 12 di menit yang ke-7. Ini perbedaan dua level udah terlihat dari Vincent. Enak banget loh, Quick Sand Guard, nambah lagi darahnya, nggak perlu balik, dia santai banget dan game fake. Ini dan Nathan dari Cadera sampai saat ini masih memiliki 100% win rate dengan 4 kali pick di NTID season 14. Ya, 2 win diantaranya pas playoff kemarin berarti. Yep, baru kemarin. Betul. Tapi apakah bisa jadi kemenangan ke-5-nya ini Lung? Karena memang goldnya jauh. Tapi kalau kita tarik sedikit ketika Geekfam bertemu dengan Fnatic Onyx kemarin. Perbedaan goldnya juga jauh. Iya. Tapi satu hal yang pasti. Kemarin Geekfam itu bisa bertahan karena konsep Onyx adalah front to back. Nah sekarang Bigetron mereka punya Super Look. Mereka punya dari Key dengan EOG nanti. Harusnya bisa langsung nabrak belakang, bahkan udah Holy Crystal. Dari Super Ken damage-nya udah gede banget sih. Waduh. Ini stiker-stikernya boleh juga tuh. Stiker Geek, satunya lagi stiker EVOS. Iya. Oke. Memanggil gini kayak. Udah 2 item, Cadera. Tapi kayaknya masih belum cukup juga sih 2 item untuk ke defense sekarang. Kecuali ada out positioning. Masih menunggu juga waktu dari Lord Damage Dealt yang diberikan dari kedua tim. Perbandingannya hampir 10.000 nih. Angka yang lumayan besar juga pastinya karena masih di menit ke-8. Tapi kayaknya kalau ngelihat dari Geekfam game pertama game kedua, dia kayaknya masih mau kontes deh. Yep. Oke, itu dia. Dan sekarang sudah terlihat yang metode defensif yang dimiliki oleh Geek mereka keluarkan kembali. Sampai nanti akan ada objektif baru mereka akan bergerak. Dan defensifnya nanti bakal enak. Ruby, ada Novended Flicker, ada Nathan juga yang bisa ngasih damage, dan Aboy yang akan melindungi mereka semua nih. Dari serangan Super Look, dari serangan Key, atau bahkan kayak dari dive yang dilakukan Super Ken. Yap, ini dia. Emang sama-sama menunggu sepertinya nih. Ya. Sambil melihat dari kejauhan akan seperti apa lagi ceritanya. Menunggu wave minion hadir, dihilangkan, menambah lagi dari point goal yang dimiliki oleh pemain Geek. Tapi sebenarnya ada si Mirror gitu. Wait, ini udah mulai ya di tempat yang lain kayaknya. Terlalu sulit untuk pemain Geek bisa mendekat karya dari Lord. Mereka punya Nathan, mereka pede. One dimensional defensif yang akan terjadi lagi. Geekfam mereka nggak akan keluar dari base-nya. Mereka akan nunggu dari Bigetron yang hadir. Ada yang tadi gue bilang ada opsi mirroring sebetulnya ke arah bawah yang bisa mereka lakukan. Tapi memang resikonya juga tetap ada. Let of Despair untuk Eman. Damage dari double shot yang udah pasti sakit banget. Yap. Vincent menunggu dulu. Bagian bawah ada pergerakan dari Paramisnya. Wow, di belakang ada suara apa tuh luar biasa loh. Tiga Troopers dengan Chan-Chan terbarunya nih ya.
Ya, mereka masih tetap mendukung ya. Dari Bigetron mereka pengen dapetin clean sweep-nya. Tapi dari Geek Fam, mereka harus berjuang seenggaknya 1 poin dulu deh. Karena udah match point juga kan Bigetron. Ini menang atau eliminasi loh. Masalahnya tadi udah 4 kali menang menggunakan Nathan. Kalau emang sekalinya kalah di sini, buset kalahnya sekalian dipulangin, Pak. Makanya. Dan lihat Lord, triggering push juga dilakukan tadi oleh Bigetron. Masih ada pasif dari Taret dan mampukah Bigetron menobrak. Dan efek sisi dari pemain Bigetron apa yang begitu baik dan sekarang udah terlihat. Ada satu real war manipulation sebentar Kinya mencoba untuk bisa memancing agar mereka memberikan damage karena tubuhnya kepada rekan-rekannya. Tapi Veldora, apa terlalu Guardian dan connect-lah sudah. Netherlands masih terlihat tapi tidak ada lagi Lord. Walaupun di bagian bawah sudah bocor namun sekarang Kinya berhasil dihancurkan dan sudah terlihat bagaimana defense yang dimiliki. Tapi sekarang Aboynya maju ke arah depan walaupun dia memiliki yang cukup untuk bisa membuatnya respawn kembali. Dan masih bisa bertahan. Geek Fam dengan defensif yang begitu kuat. Mereka menolak pulang. Masih ada nafas lagi. Tapi dari gold ini gak turun loh. 10.000 gold yang masih dipegang Bigetron. Terlihat kan bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Walaupun mungkin strategi mereka yang ini sangat-sangat terlihat jelas. Tapi ini efektif loh. Selalu efektif juga. Tapi jangan salah loh. Tadi kondisinya ada best start dan masih ada pasifnya. Sekarang udah nggak ada. Perbedaan item mereka udah lumayan jauh. Bahkan Eman menuju ke item keempatnya. Sementara Cak Dera, dia masih butuh waktu untuk Holy Crystal seenggaknya. Damage mereka akan bisa diberikan. Winter untuk Vincent itu juga menjadi solusi. Oke, kalau begitu. Yoji. Nah sekarang ada lagi satu pergerakan. Lewat Avatar Guardian dan Veldora yang berhasil langsung dinemukan. Bahkan tertinggal sudah Caderanya tidak ada satu lagi. DPS yang dimiliki mendadak. Pemain dari Bigetron nampak kemenangan di depan mata. Minion mid mulai hadir 4-5 bahkan member dari Bigetron ready untuk memulangkan Geek Fam. Oke, 2 player saja. Bisakah mereka bertahan? Coba lihat Kinya langsung berfokus dan ini waktunya kemenangan hadir untuk Bigetron Alpha. Clean sweep didapatkan sang robot merah dan sayonara Geek Fam. Langkah mereka harus terhenti. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa diraih dengan gampang karena Geek Fam mereka telah melakukan yang terbaik walaupun masih tetap gagal. Terima kasih Geek Fam telah berjuang. Terima kasih Geek Fam atas permainan yang mereka sudah lakukan selama season 14. Dan congratulations, Bigetron Alpha kembali mendapatkan kemenangan, mengantarkan mereka ke final lower bracket. Wow, masih mencari nanti ya siapa yang akan menjadi lawan dari Bigetron. Akankah RRQ, akankah Liquid? Keduanya akan dibuktikan nanti di match yang kedua. Namun Geek Fam lagi-lagi mereka memberikan yang terbaik. Improvement dari masing-masing role terlihat sangat-sangat baik di playoff kali ini. Yap, memang perjuangan terhenti. Tapi satu hal mungkin, yap, semoga season depan bisa lebih baik. Yap, kembali dengan kekuatan yang jauh lebih kuat. Namun sekarang faktanya adalah mereka harus mengucapkan selamat tinggal untuk M6 World Championship. Ya, belum bisa menjadi wakil dari Indonesia kembali. Ini menjadi sweet revenge juga sebetulnya untuk Bigetron mengingat di season kemarin Bigetron lah yang pulang di momen seperti ini. Ya, bahkan season sebelumnya di saat perebutan tempat untuk menuju mendapatkan tiket menuju ke M5 mendapatkan kemenangan juga. Tapi memang gue bisa bilang sorry to say Bigetron mereka gak berdarah-darah apalagi di game yang ketiga. One sided game. 2 kali kita lihat gak bisa berbuat apapun. Bahkan kita tahu metode defensifnya kuat dari Geek Fam. Masih belum bisa menahan amukan sang robot merah. 3-0 didapatkan. Ya, mendadak terculik. Benar-benar mendadak terculik 3 player, Lin. Ini menjadi kesalahan yang sangat fatal dan brutal. Kombinasi Gatot Kaca dan Khalid yang sangat-sangat baik tadi. 81% untuk match sebelumnya dan terus bertambah. Itulah strategi dari Bigetron. Oke, dan sesaat lagi kita akan mendengar bagaimana perbincangan dan juga mungkin final bow dari Geek Fam. Jadi langsung saja untuk Bude Clara dan juga Alicia, silakan.
Tim yang pernah membawa nama Indonesia di ajang M5, namun kali ini Geek Fam perjalanan mereka harus terhenti menutup impian internasional mereka di sini. Dan perjuangan mereka telah berakhir dengan semua yang telah mereka usahakan. Mari kita beri tepuk tangan dan apresiasi bersama-sama perjalanan dari Geek Fam. Dan sebelum kita berpisah untuk Geek Fam, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Buat Geek Community, terima kasih banyak yang udah dukung. Maaf banget kalian udah dukung kita, tapi kita bisa sampai juara 4 aja. Tapi gue janji next season kita bakal lebih kuat dibanding ini. Aman. Aman. Next season akan menjadi season yang pastinya memanas. Dan kita akan final bow terlebih dahulu karena inilah dia momen terakhir kita bisa menyaksikan Geek Fam. Inilah dia. Beri tepuk tangan dan apresiasi untuk the final bow from Geek Fam. Dan penyerahan kunci pun harus diberikan Bigetron Alpha. Mereka bisa mendapatkan kunci dari Geek Fam. Dan memang mereka lawan di Land of Dawn, tapi di kehidupan nyata mereka adalah sahabat. Perjuangan telah usai dari Geek Fam. Dan saat ini mereka harus berpuas diri di posisi keempat. Terima kasih sekali lagi Geek Fam Unity. Mereka harus mengenang bahwa usaha Geek Fam, mereka sudah berusaha keras. Dari regular season 9 minggu mereka habiskan hingga saat ini. Namun ada satu tim yang pada akhirnya tidak mengulang hal yang sama seperti season yang lalu. Kemenangan bersih, kemenangan mutlak didapatkan oleh Bigetron Alpha. Biget Troopers begitu bahagia pastinya, apalagi dengan Bigetron sendiri. Akhirnya nggak terulang loh, sempet deg-degan nggak sih? Mengingat, waduh ini kok skenarionya mirip sama season lalu. Soalnya kayak 3 season ketemu Geek kan, terus 2 seasonnya kalah terus sama Geek, kayak belum pernah menang lawan Aboy gitu. Tapi season ini ya puji Tuhan menang. Berarti achievement tersendiri buat Moreno ya? Ya dikit. Dikit? Iya maksudnya ya. Iya, karena kalian selangkah lebih dekat lagi nih untuk menjadi mungkin mengangkat piala atau wakil Indonesia. Jalan di lower bracket. Dari upper bracket turun lagi. Bagaimana sih untuk kalian sendiri? Mungkin bisa dijawab Super Ken. Super Ken, Kenapa di tadi? sebelahmu. Kalian jalan dari upper bracket tapi harus turun ke lower bracket. Apa respon kalian kemarin setelah berusaha sangat keras dan pada akhirnya harus turun juga? Responnya sama aja sih, selagi kita masih ada nyawa kita bakal tetap try hard sampai kita gugur atau selesai seasonnya. Terus menerus try hard. Jadi pulang langsung eval, langsung latihan, tidur Ya. berapa jam by the way? Tidur tetap cukup, yang penting try hardnya tetap sama. Tetap sama, istirahat juga penting. Dan yang menarik adalah bagaimana kalian bisa bounce back dan membuat hasil yang berbeda dari season-season lainnya untuk Super Ken sendiri nih. Kalau itu nggak tahu, tanya lu kayak mantan timnya. Oh gara-gara Luke ya. Gara-gara Luke nih. Luke ngapain nih semalam atau di season ini? Hoki Bude. Hitung ya, udah berapa nih? Hoki Bude. Tapi selain hoki, Kayaknya mereka masih gamon sih Bude. Tadi ngejar-ngejar aku terus kan. Kan mantan. masih mantan. Jadi advantage ya di situ. Ya, Di saat kamu dikejar-kejar, apa yang kamu lakukan? lari dong. Bener ya? Lalu apakah ada strategi biar lawanmu bisa membalas pengejaran mereka atau lebih menghindari atau seperti apa? Tapi aku respect lah sama Baloy, Aboy, Kadera juga. Ya comeback stronger sih buat mereka. Jago. Mereka jago di sini. Tapi kalau dari Bigetron Alpha di season ini berarti? Jagoan kita sih. Iya sih. 2-3 3-0 loh. Kamu nyangka gak sih bakal nge-3-0-in mantan timmu sendiri Super Luke? Ya bakal nyangka juga sih. Sepercaya diri itu. Iya. Gimana nih Super Luke mau mengembalikan kepercayaan diri setelah kemarin hasilnya mungkin gak sesuai dengan prediksi kalian?
Riset lagi aja sih Bude, biar gas di lower. Gas di lower. Lower bracket pastinya jalan yang cukup berat. Tapi kalau ngeliat perjalanan Bigetron, kita nggak melihat adanya dari lawan Bigetron yang melepas Wan dari Eman. Semua yang melawan Eman, they never let Wan. Why? What's wrong with your Wan? Nggak tahu juga. Atau juga, tapi memang apakah ini yang memang Hero Wan sebenarnya kamu persiapkan? You prepare Wan for this playoff? Ya. I play a lot on 1-1 in Scrim. Also in RJ also, Rock Games. Jadi banyak banget permainan game dari Ranked, dari Scrim dia main Wan mungkin. Semuanya pada serem dan memang talent pun bilang Wan-Wan-nya Eman harus di respect. But after you see a lot of teams respecting your Wan, what do you expect for the next? Because your journey is still long on the lower bracket. Final lower bracket is near. Apa yang kamu ekspektasikan, yang kamu harapkan gitu untuk lower bracket nextnya untuk Eman? Jangan ban 1-1. Jangan ban 1-1. Pengen nih ya terbang-terbang di Land of Dawn untuk Eman. But this is better than previous season. How do you manage to do that? I think this season we try hard a lot, also in Scrim and outside game also. Kerja lebih keras, jadi memang kunci dari Bigetron kayaknya kerja keras. Dengan bekerja di Scrim, lalu juga di out game-nya, mungkin dari segi chemistry dan segalanya. Jadi hasilnya sungguh berbeda untuk season ini. Tapi mungkin Ki bisa yang ngasih tahu nih, perjalanan panjang Ki. Akhirnya satu langkah lebih dekat untuk mungkin jadi juara atau mewakili Indonesia. Kalau dibilang langkah lebih dekat, kita nggak terlalu mikirin itu sih. Soalnya ya kita mikirin step by step aja lah. Kayak besok kita masih match, kalau menang ya kita alhamdulillah lolos. Kalau kalah mungkin yang belum rezeki. Jadi kita do the best aja di sisa match. Kita nggak mikirin buat wakilin Indonesia, buat juara. Jadi do the best di setiap match saja. Fokus yang di depan mata saja. Ya. Tapi menarik ya, dimana Ki menjadi mungkin senior di sini. Apa yang mungkin kamu katakan kepada teman-temanmu sebelum bertanding atau memulai hari ini, memulai match? Ada nggak kata-kata spesial yang kamu sampaikan kepada teman-teman? Kamu ingatkan mungkin? Kalau buat kata-kata spesial nggak ada sih. Lebih ke kayak ya anak-anak udah pada dewasa semua lah. Jadi kayak udah pada ngerti satu sama lain aja. Jadi apakah Bigetron yang sekarang adalah Bigetron yang dewasa? Harusnya, soalnya kan dari season lalu juga kita dapat pelajaran kan, kita hasilnya buruk, ya semoga season ini kita nggak keulang gitu. Membuat pelajaran menjadi ilmu juga dan menjadi pemicu. Dan lower bracket ini akan menjadi sangat ketat untuk esok hari lower bracket finals. Kira-kira kalian mengharapkan siapa sih untuk menjadi lawannya? Siapa aja? Benar. Ayo. Sebenarnya mau jawab siapa aja, cuman ya siapa aja sih sama. Kalau kita mau juara hitungan kita mesti ngelewatin semua tim sih. Jadi ya kita harus ready dengan lawan siapapun lah. Ready dengan lawan siapapun. Tapi kira-kira pertarungan upper bracket final setelah ini, siapa nih yang bisa ngedapetin kemenangan dan maju terlebih dahulu untuk mengamankan tiket M6 terlebih dahulu? RRQ kayaknya, karena ada ex-coach kita, jadi kita dukung. Ex-coach yang ada di tim RRQ. Dan memang kita ngelihat performa dari RRQ masih berada di upper bracket bersama dengan tim Liquid. Nanti salah satunya bisa mengamankan tiket. Ini semuanya setuju atau? Setuju. Udah. Mereka takut kayaknya Bude, coba tanya. Ya Luke gimana nih Luke? Siapa yang bakal jadi lawanmu besok? Final lower bracket bakal jadi panas gak sih Luke? RRQ sih menang kayaknya. Jadi lawannya akan tim Liquid? Liquid, ya. Tapi siapapun yang akan kalian lawan, apa yang ingin kalian mungkin sampaikan kepada mungkin semua yang ada di sini untuk final lower bracket kalian yang dinantikan oleh semua Bigetroopers dan juga keluarga kalian mungkin? Buat Bigetroopers, ya thank you guys yang udah datang dukung kita di sini. Terima kasih banyak lah udah support kita di sini. Besok datang lagi guys. Ada yang mau ditambahkan? Jangan lupa support kita terus sampai akhir season ini.
Jangan sampai lupa untuk datang dan mensupport terus-menerus Piket Troopers. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Piketron Alpha. Silahkan kalian bisa langsung saja mendapatkan kunci dari Geek Fam. Di kotak yang sudah dipersiapkan, inilah dia perjalanan yang begitu indah untuk Piketron Alpha yang berhasil untuk melewati musim lalu, menjadikan hasil yang lebih baik dan lebih baik.